23 Juni 1066. Segala kekacauan dimulai di sebuah kota yang bernama Crowy yang terletak di South Plain. Vicky Zhou adalah seorang dokter yang merawat di rumah sakit Camerdale dan orang pertama yang menemukan infeksi virus pada seorang pasien. Untuk mencari tahu penyebab infeksi virus itu, Vicky Zhou memutuskan untuk meninggalkan pasien yang terjangkit virus itu di rumah sakit demi melakukan observasi ke sebuah laboratorium. Pasien mendadak meninggal malam itu, dan kejadian mengerikan terjadi keesokan harinya. Seluruh staf rumah sakit dan pasien telah bermutasi dan menjadi sangat agresif. 24 Juni 1066. Infeksi menyebar dari rumah sakit ke setiap sudut kota Crowy. Di setiap lingkungan telah dibanjiri oleh orang yang terinfeksi dan mulai menyerang semua makhluk hidup. Dan setiap bangunan kini tenggelam dalam teriakan serta tangisan. Kota Crowy dalam kekacauan besar. Tidak ada yang tahu mengapa pemerintah global telah gagal dalam memberantas penyebaran virus pada sumbernya. Tetapi itu adalah fakta yang tak terbendung bahwa orang yang terinfeksi memancarkan dunia di sekitar kota Crowy. 24 hingga 27 Juni 1066. Infeksi telah terjadi di seluruh dunia dan epidemi telah menyebar dengan cara yang sama seperti kasus yang ditemukan di kota Crowy. Negara-negara kini memasuki level tertinggi dari status waspada dan mulai melakukan penelitian tentang virus ini. Namun, tidak ada negara yang bisa memahami dari mana virus itu berasal dan bagaimana cara menyembuhkannya. Semua cara yang dikuasai oleh manusia tidak efektif dalam menghadapi virus-virus ini. 28 Juni 1066. Para pemerintah global harus mengumumkan bahwa mereka tidak dapat mendiagnosis virus ini, dan untuk sementara menamainya virus O atau Osiris, dan mulai meluncurkan rencana pengendalian epidemi secara global. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memblokir perbatasan dari penyebaran epidemi dan memindahkan korban ke tempat penampungan sementara yang terletak di berbagai tempat. 18 Agustus 1066. Operasi penahanan dan suaka berlangsung selama hampir 2 bulan. Hingga 18 Agustus, negara-negara bagian barat mengumumkan bahwa kota mereka telah jatuh karena virus telah menyebar dengan sangat cepat. Pemerintah dari beberapa negara di pantai barat telah gagal dalam mengevakuasi material kota dengan tepat waktu, serta tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidup para pengungsi dan mulai mengajukan permintaan bantuan kepada masyarakat internasional. Pemerintah global menyerukan kepada negara-negara besar yang tersebar di dunia untuk memberikan bantuan demi membantu negara dalam melindungi dan menyelamatkan mereka yang selamat dari negara yang telah runtuh oleh virus. 30 Agustus 1066. Setelah setengah bulan bernegosiasi, negara yang tergabung telah mencapai konsensus pada 30 Agustus dan menandatangani perjanjian penyelidikan dan penyelamatan serangan atau yang disebut sebagai perjanjian komunitas. Dan terbentuklah Badan Aliansi. Kekuatan besar dunia perlu mengakomodasi pengungsi dari negara-negara tetangga dan menyediakan sumber daya untuk negara-negara di sekitarnya. Awal bulan September 1066. Setelah penandatanganan perjanjian, kebangsaan dan etnisitas mulai dikesampingkan, dan tujuan utama semua orang sangat konsisten, yaitu memperjuangkan kemanusiaan untuk tetap hidup. Negara-negara yang tergabung dalam Badan Aliansi mulai mengirim militernya untuk membentuk pasukan dukungan epidemi dunia atau yang disebut dengan ISR, International Search and Rescue. Ini adalah pasukan gabungan dari seluruh dunia yang dibentuk oleh negara-negara untuk memobilisasi personel dan material. Dengan Jenderal Lieberman ditunjuk sebagai komandan utama dari pasukan ISR. Pada awal September, Majelis ISR ingin melengkapi Angkatan Bersenjata Nasional untuk menjadi pasukan pendukung bersenjata utama, demi memberikan bantuan pasca bencana dan memastikan bahwa para pengungsi di daerah yang terinfeksi dapat dengan aman mencapai kamp-kamp pengungsian yang berada di negara-negara tetangga. Proses pemindahan pengungsi dipastikan oleh ISR. Setelah memasuki tempat perlindungan, keselamatan dan kesehatan semua orang diambil alih oleh Hemdal, Life Assist Instrument Garral 3.0 Civil Edition. Sebagai perusahaan teknologi terkemuka di dunia, Hemdal sebelumnya telah bekerjasama dengan militer-militer dunia untuk mengembangkan proyek Garral sejak beberapa tahun yang lalu.
Ini bertujuan untuk mengembangkan peralatan taman militer serta mengevaluasi dan memantau kondisi fisik dari prajurit dan lingkungan di medan perang. Lalu menamainya Garal 1.0. Hemdal awalnya telah berencana untuk mengembangkan versi sipil dari Garal 3.0 untuk melayani pemantauan kesehatan warga biasa. Namun, wabah yang tiba-tiba muncul telah mengganggu semua rencana mereka, dan ini membuat mereka diharuskan untuk hanya memproses inventaris dan menempatkannya di tempat perlindungan utama untuk mengatasi kebutuhan pengungsi yang masih hidup dalam epidemi global. Pemerintah dunia dan Hemdal dapat dengan mudah memantau tanda-tanda vital setiap pengungsi melalui sistem Garal. Ini bisa memberikan bantuan tepat waktu ketika mereka sedang dalam bahaya. Dan yang lebih penting, mengisolasi dan membersihkan mereka ketika pengungsi terdeteksi telah terinfeksi. Pada pertengahan bulan Oktober 1066, seorang korban yang selamat dikirim oleh ISR dari negara lain ke Pulau Norun tiba-tiba menderita penyakit dan telah terdeteksi terjangkit oleh virus pada malam itu. Dan perlindungan North Island saat itu benar-benar hancur dan tidak ada yang selamat. Virus dalam insiden Pulau Nolan ternyata bisa menyembunyikan diri dan melakukan perubahan secara tiba-tiba. Dalam keberangkatan si pembawa virus dari tempat karantina yang sama sekali tidak terdeteksi sebelumnya. Dalam fenomena ini telah menunjukkan bahwa virus mungkin memiliki kemampuan untuk mengatur diri dalam bermutasi. Peristiwa-peristiwa di Pulau Nolan memicu kepanikan secara global, dan masyarakat mulai ragu serta melakukan penolakan pada para pengungsi dari negara lain yang dikirim oleh Badan Aliansi. Setelah pecahnya insiden di Norwegia, protes dan perselisihan pertama datang dari perlindungan Yan Liang. Mereka dengan keras menentang transfer berkelanjutan dari pengungsi yang dikirim daerah lain yang terinfeksi ke tempat penampungan mereka. Selain ketakutan meningkatkan resiko terinfeksi, itu lebih karena epidemi terus menyebar dan tidak banyak yang tersisa di tempat penampungan. Perselisihan dengan cepat berkembang menjadi konflik kekerasan. Para perwira yang ditempatkan di markas Akiyama mulai memimpin militernya untuk mengubah sistem kontrol di ruang penyimpanan biji-bijian dan mulai menguasai seluruh tempat perlindungan di wilayah Yiliancheng. Sejak saat itu, perlindungan Yan Liang resmi menutup kota Yancheng dan tidak lagi menerima para pengungsi yang dikirim oleh ISR, serta menolak untuk menyerahkan sumber dayanya kepada pemerintah global. Peristiwa ini dikenal sebagai Independency of the City. Setelah itu, dengan bantuan dari pamannya Akiyama Kosuke, semua perlindungan di Pulau Jinzhou bergabung dengan kamp Akiyama dan mengumumkan bahwa mereka telah meninggalkan Badan Aliansi. Para pemerintah global yang tergabung dalam Badan Aliansi yang juga berjuang untuk mengatasi peristiwa-peristiwa global akhirnya menyerah pada negosiasi dengan Yang Liang dan menyetujui status quo, dan kemerdekaan Yiliancheng berakhir. Oke, untuk episode pertama sampai di sini dulu, dan akan saya lanjutkan di episode kedua. Tapi sebelumnya saya akan upload story dalam misi rencana eksplorasi kota dan juga story dalam misi Assemble for War. Jadi dari sini kita sudah tahu kalau awal mula penyebaran virus ini dari kota Krowi di Southland. Dan map ini belum diupdate sama developer, jadi suatu saat pasti ada map yang namanya kota Krowi. Dan juga sepertinya nanti bakal ada map yang namanya Yiliancheng. Dan juga kita sudah tahu soal pembentukan ISR. Kalau kalian tahu Haider, dia adalah pasukan dari ISR. Sedangkan yang dimaksud Garal adalah tablet yang biasa kita pakai buat akses menu. Nah, tablet itu buatan dari Hemdal. Pas awal kita ambil tablet itu kan ada tulisan HOP. HOP itu singkatan dari Hemdal Omnipotent Protection Enterprise. Dan tablet ini juga yang namanya alat penguji kehidupan yang saya bawakan pada video original story Elixir yang dikasih nama Teresa itu sama Glyuza. Sedangkan yang kita pakai sekarang, ya, kita pakai para pemain sekarang itu Garal tipe 3.0 edisi sipil. Dan Hemdal itu adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang teknologi canggih. Dan nanti untuk episode kedua, teman-teman akan tahu awal mula didirikannya kekaisaran atau yang biasa disebut imperial ya.
Oke, buat yang baru mampir dan kalian suka dengan story-story yang ada di game Live After, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video story selanjutnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video story baru yang saya upload. Klik like jika kalian suka, klik dislike jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa buat share video ini biar teman-teman kalian juga tahu soal cerita-cerita yang ada di game Live After ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.